Pencarian ilmu yang sejati dari Sang Satrio Piningit. Pada suatu ketika, terdengarlah kabar tentang seorang pemuda yang misterius, yang bijaksana dan waskita. Ia hidup mengembara dan belakangan diketahui sedang berada di sekitar hutan Kasua. Dan atas informasi tersebut, tak sedikit orang yang berniat untuk menemuinya. Hanya saja tak semuanya beruntung, karena sang pemuda terus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti layangan yang putus. Maka tak ada yang tahu di manakah tempat berikutnya yang menjadi tujuan dari sang pemuda misterius tersebut. Meskipun begitu, Sang Satrio Piningit pun bertekad untuk bisa menemui sang pemuda. Bahkan jika diizinkan, ia sangat ingin berguru kepada pemuda misterius tersebut. Maka dengan niat yang mantap, ia pun berjalan menuju ke hutan tersebut. Dan sesuai dengan namanya, hutan tersebut masih alami dan terkesan mistis. Singkat cerita, sudah lebih dari 5 hari ia mencari sang pemuda di hutan rimba tersebut. Jangankan bertemu, hatinya kini justru mulai ragu. Apakah benar sang pemuda itu bisa ia temui? Lalu apa gunanya selama berhari-hari ia kesana kemari tak tentu arah? Bukankah ini hal yang sia-sia? Lalu karena sudah letih dan sedikit perasaan kesal, akhirnya ia pun menghentikan langkahnya. Di suatu tempat di pinggiran sungai berjeran, ia pun duduk sambil merenung. Cukup lama ia berada di sana, bahkan sampai menginap semalam. Dan keesokan harinya, ia masih saja malas untuk meneruskan pencariannya. Entah mengapa, hatinya masih tetap ingin berlama-lama di pinggiran sungai itu. Selain menikmati suasananya, ia pun dapat merasakan tenang berada di sana. Kisah pun berlanjut. Tepat saat matahari berada lebih tinggi dari satu tombak, dari kejauhan ia melihat sesosok pria yang berjalan mendekat ke arahnya. Semakin mendekat, maka terlihat bahwa sosok tersebut masih muda dan sederhana. Tak ada yang istimewa dari penampilan lahiriahnya. Hanya saja batinnya bisa langsung merasakan karisma dan wibawa yang begitu tinggi dari sosok tersebut. Dan tanpa berpikir panjang, ia pun segera menebak bahwa sosok tersebutlah yang selama ini ia cari-cari. Sang pemuda misterius yang bijaksana dan waskita. Singkat cerita, ketika mereka saling berhadapan, terjadilah obrolan yang menyenangkan. Keduanya pun saling berbasa-basi sekedar untuk mencairkan suasana. Dan saat dirasa cukup, tiba-tiba sang pemuda mengubah ekspresinya. Ia tampak serius dan segera berkata, "Wahai saudaraku, ada zat untuk semua, bahkan meskipun itu adalah udara, ether, dan bayangan, atau apapun yang terlalu kecil untuk dilihat. Nah, beberapa bagian itu bisa dikendalikan oleh sang pemanggil, namun perlu keahlian khusus untuk bisa menggunakan sebagai upaya akhir. Lalu atas kehendaknya, maka pada setiap dimensi kehidupan makhluk, di lapisan berapapun itu, terdapatlah para utusan Tuhan yang menjalankan tugas khususnya, termasuklah yang bertugas mengendalikan berbagai unsur dan elemen. Mereka ini terdiri dari berbagai tingkat dan golongan,
dengan tugas yang berbeda-beda, dan karena kedudukannya yang istimewa, mereka itu dapat memancarkan cahaya yang benderang dari dalam dirinya. Cahaya itu sangatlah berkilauan, sehingga tak mudah untuk bisa menatapnya. Dan beruntunglah, karena di bumi ini utusan Tuhan itu tampil dalam bentuk yang tersamar. Mereka mengambil wujud seperti umumnya penduduk di bumi. Tujuannya agar mereka bisa didekati dan dikenali sebagaimana manusia biasa, juga untuk memudahkan penghuni bumi agar bisa menerima pelajaran ilmu dan pengetahuan yang berguna dari mereka secara langsung. Hanya saja, meskipun demikian, tak semua dari mereka itu mampu disadari oleh kalangan umum. Tetap saja mereka tersembunyi sehingga tidak dianggap, bahkan sering diremehkan lantaran penampilan dan sikapnya yang tampak sederhana. Untuk itu, berhati-hatilah, jangan memandang seseorang dari penampilannya, karena bisa jadi para utusan Tuhan yang mulia itu hanya terlihat biasa saja, tak pula suka menunjukkan kehebatan ataupun keunggulannya. Ia kerap tak dipandang dan selalu menyembunyikan jati dirinya, karena itu adalah perintah dari Tuhan yang Maha Esa, dan mereka pun hanya tunduk serta patuh kepada arahannya saja, sehingga tak peduli apakah ia dihina atau dihormati oleh makhluk. Ia pun tak ingin terkenal, karena itu memang tak penting baginya. Mendengar penjelasan itu, ia pun hanya bisa terdiam sambil merasa terharu. Belum pernah ia mendapatkan pengetahuan seperti itu, dan karena masih penasaran, ia pun bertanya, "Wahai Tuan Guru, bagaimana dengan ilmu pengetahuan? Tolong jelaskan pada diri yang awam ini." Dijawab oleh sang pemuda dengan berkata, "Aku sudah memikirkan selama bertahun-tahun tentang ilmu dan tingkatannya, namun tetap tidak bisa dimengerti. Aku pun hanya bisa mengatakan bahwa ilmu itu bukanlah sesuatu yang bisa engkau dan aku pahami, bahkan ditebak juga bukan sesuatu yang dapat sewenang-wenang didefinisikan. Hanya saja ada satu hal yang pasti, yaitu hukum sebab dan akibat, sehingga apapun yang dilakukan, maka langit takkan peduli. Jalan surgawi pun kejam dan tanpa ampun. Entah itu manusia fana, awam yang merupakan makhluk paling lemah, atau orang yang kuat dan abadi di mata orang biasa, maka di mata langit tak ada perbedaannya. Semua makhluk yang hidup dan mati akan berpisah, sementara langit pun masih tak peduli, sebab kita semua terlalu kecil baginya. Namun tetaplah bangga dan semangat karena dikehendaki sebagai manusia, sebab dirimu adalah golongan ataupun spesies yang menarik, sebuah kombinasi yang juga sangat menarik. Kau mampu untuk bermimpi yang sangat indah, dan juga sebaliknya, mimpi yang justru menakutkan. Jikapun merasa tersesat, sangat terpisah, sangat kesepian, dan seolah-olah tak ada lagi harapan, maka itu sebenarnya tidak. Dan ketahuilah bahwa di semua pencarian kamu ada satu hal yang bisa dipahami, yang bisa menghapuskan kekosongan, yaitu kebersamaan dan cinta. Kemudian satu sama lainnya bisa saling menghormati dan memberi kebaikan. Makanya ku ingatkan kepadamu untuk berusaha masuk ke dalam alam Hursiana. Itulah ujian penting untukmu nanti. Lalu
Jika engkau tak bisa mencapai tahap arifah, maka kematianmu sudah pasti, sehingga kau pun harus tekun dalam mempersiapkan diri. Karena jika akhirnya tak bisa melewati alam mastriyasya, maka lebih baik menyerah dengan cepat sebelum terlambat. Dan ingat, kesaktian yang sesungguhnya adalah tidak sakti. Begitu pula dengan kehebatan dan kemampuan juga tidaklah memiliki keduanya. Cinta adalah tidak cinta, benci adalah tidak benci, suka atau duka, lapang ataupun sempit, jauh atau dekat, terlihat ataupun goib, mustahil maupun mungkin adalah tidak segalanya. Sebab puncak tertinggi dari setiap tindakan seorang itu adalah bersikap rendah hati, tawadhu, pandailah bersyukur, dan selalu berserah diri kepadanya. Siapapun yang dapat memenuhinya, maka ia akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Dan ketika usahanya dijalani dengan kerap melakukan introspeksi diri, terus menambah ilmu pengetahuan dan merenungi segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, maka ia pun bisa menjadi pribadi yang paripurna dan telah berhasil mencapai kesempurnaan. Untuk itu, jangan pernah berpikir meremehkan, jangan pula selalu menunda pekerjaan, karena semua aspek perlu difokuskan agar bisa membuat kemajuan latihan. Tak boleh ada gangguan hati dan pikiran, sebab ada 5 terobosan dalam 3 misteri kehidupan yang perlu dilakoni, sedangkan keuntungan terletak pada cara penggunaannya. Kecepatan, kekuatan, dan bersikap tenang, penuh keseimbangan secara bersamaan, itulah hal yang langka dan harus dijalankan. Mendengar semua jawaban itu langsung membuat ia tak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya menunduk dan tanpa sadar air matanya pun berlinang. Belum pernah ia mendapatkan pengetahuan seperti itu. Sungguh anugerah yang besar untuknya. Dan karena ia masih ingin mendapatkan pelajaran yang lebih, ia pun bertekad untuk mengikuti kemanapun sang pemuda itu pergi. Di dalam hatinya hanya ingin terus berguru kepada sosok misterius tersebut. Apa saja yang diperintahkan, maka ia akan segera melaksanakan tanpa memperdulikannya, sebab ia pun telah meyakini bahwa sang guru pasti memilihkan yang terbaik untuk muridnya.